Halo semua, my name is Mala. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia saat ini. Dianya siapa? Kalian punya gebetan atau punya pasangan? Itu bisa kamu saat memikirkan orang itu, kamu juga menanyakan pertanyaannya. Oke, nanti aku lihat tentang keadaan dan energi dia saat ini, perasaannya padamu, lalu outcome dan message. Jadi kalau ini adalah general reading. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau misalnya energi kolektif kayak gini, kenapa bisa vice versa? Aku melihat energi paling besar. Dan kalau misalnya kamu mau memilih dan mendapatkan pesan yang memang personal buat kamu, kalian harus bisa ngasah intuisi kalian, oke? Untuk memilihnya. Karena ini adalah fun reading, jadi dibawa fun, dibawa happy, dibawa santai saat memilih, jangan terlalu terobsesi. Intinya, kalau kamu terlalu terobsesi tentang sesuatu, alam semesta pun tidak akan memberikan pesan yang tepat untuk kamu, gitu. Oke? Aku akan memilih seperti biasa 3 pilihan. Perasaan dia saat ini. Jadi, seperti biasa ada pilihannya 3 di sini. Aku akan kasih ini deh. Oke. Ada pink ribbon, ini purple ribbon sama red ribbon. Oke, ada 1, 2, 3. Ada pink, ada purple, sama ada red. Pilihlah dengan intuisi, pause videonya kalau kamu mau memilih. Oke? Aku akan mulai dari nomor 1. Halo semua, untuk yang pilih nomor 1, nanti aku akan lihat tentang perasaannya dia. Tapi awalnya aku lihat keadaan dia dan energi dia saat ini dulu. Lalu perasaannya padamu dan message-nya nanti aku lihat di akhir, oke? Spirit guide, angel, divine power, what light guide and nurses, please bless this reading and listen my goes against the truth to give permission to see through people who pick the pink ribbon or number 1. Tell me about their person energy right now. Their person energy right now. Kebanyakan dari mereka dalam keadaan banyak yang kalut karena ada perubahan. Ada yang secara perubahan status atau pekerjaan yang memang berubah. Tapi aku ngelihatnya dari energi memang banyak yang lagi mau menyendiri. Let's see, tell me more about this person energy. Their person energy mencoba mencari ketenangan, aku ngelihatnya. Tapi juga banyak hal yang mereka lakukan itu sebenarnya benar, cuman karena keadaan jadi kayak lagi banyak ngalah gitu loh, lagi pasif. Tell me more about their energy right now. Iya, lagi sibuk soal kerjaan sih aku ngeliatnya. Tell me about their person energy.
especially mikirin soal finansial dan kenyamanan. Jadi memang bener-bener fokusnya dia itu ke karir kalau saat ini ya. Jadi energinya, keadaannya saat ini memang lagi keadaan yang berat, tapi bukan berat soal ke arah percintaan, lebih ke karir dan finansialnya dia. Makanya memang lagi banyak-banyak fokus ke hal tersebut. Jadi banyak ngabisin waktu soal kerjaan, kerja keras, dan memang sebenarnya yang dilakukan lebih ke sikap yang logis sih, karena untuk menunjang kenyamanan finansial dia ke depannya. Terus udah gitu, kalau misalnya ada energinya, aku lihat kalau dari sini Earth sign kebanyakan Taurus, Virgo, Capricorn, tapi juga ada energi Air, Gemini, Libra, Aquarius. Cek sun rising-nya kalau ngomongin soal zodiak dan sifat. Karena kalau misalnya kamu terlalu terpaku sama zodiak pun, orang itu pasti punya chart yang memang lebih condong bisa yang ke chart ke moon-nya atau ke Venus-nya. Jadi memang itu bukan tergantung dari zodiak yang aku sebutkan. Oke? Di sini aku ngelihatnya memang dia berusaha mencari kenyamanan untuk dirinya dia sendiri. Ada suatu problem yang aku bilang, problemnya yang terjadi, dia mungkin melakukan sesuatu yang benar, tapi kayak energi gini, daripada aku berantem atau aku ribet, mendingan ya udah iyain aja. Energinya kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya secara fakta orang ini melakukan kebenaran, tapi karena keadaan yang mengharuskan dia untuk lebih bisa memaafkan dan untuk bisa untuk ngalah. Oke? Energinya semuanya lagi ngalah. Who is this person? Who is this person? Spirit guide, angel, divine power, red light, guiding something about they're dealing with. Who is they're dealing with? Iya, kalian kebanyakan dealing sama orang yang memakai logika banget sih melakukan sesuatu ya. Jadi dia orang yang memang tindakan yang dia lakukan berdasarkan fakta dan logika dan keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan tipe orang yang suka mimpi jauh-jauh gitu loh. Bukan tipe orang yang suka menghayal. Jadi yang dia lakukan memang ya udah waktunya untuk mencari uang atau bekerja ya bekerja. Ada rasa childish di dirinya dia, tapi childishnya itu terbantukan sama punya rasa tanggung jawab yang kuat juga. Apapun tentang kehidupan, tentang dirinya dia sendiri, tentang keluarga. Jadi aku ngeliat lumayan balance ya. Kalian bisa dilihat sama energi Leo juga, tapi dia orang yang sebenarnya pandai untuk berkomunikasi. Tapi kadang karena ada rasa kurang untuk bisa memahami orang lain, kadang-kadang apa yang dia sampaikan benar tapi nusuk gitu. Karena dia tipe orang yang kalau aku mau mengatakan sesuatu lebih baik aku mengatakan sejujurnya. Dia nggak mau tahu mau itu sejujur-jujurnya adalah bisa menyakiti perasaan orang lain atau omongan yang dia sampaikan bagi dia ya udah itu kebenaran, orang harus tahu kebenaran. Makanya aku bilang ada fase dimana kebenaran yang dia sampaikan itu kayak pisau bermata dua buat dirinya dia sendiri gitu. Makanya lebih banyak untuk kayak ini kayaknya waktunya aku untuk diam dan lebih fokus ke happiness ke masa depan. Oke? Aku bakalan lihat tentang perasaan dia saat ini pada Moon. Tell me about this person feeling stored. People who pick pink ribbon. Tell me about the person feelings toward the people
watch this video. Kayak ada Eight of Wands, ada The King of Pentacle. Dia ngerasa kalau perasaan kamu bisa match sama dia ya, kayak ngerasa bisa menjadi pasangan nih. Cuman aku ngelihatnya ada rasa view-nya dia ke kamu positif. Jadi cara pandang dia ke kamu tuh positif. Dia melihat kamu sebagai sosok yang bisa memberikan dia kenyamanan, kedamaian, dan kestabilan. Dia juga bukan orang yang ribet sih. Di sini kan kalau ada Eight of Wands itu pasti soal kejelasan dan komunikasi. Jadi memang kalau untuk perasaan ke kamu, jika dia punya perasaan dia akan sampaikan. Tapi yang tadi aku bilang, dia tipe orang yang tahu nih prioritas yang mana dulu nih. Oke. Kalau soal rasa natural, jadi kayak ada perasaan yang tumbuh tuh natural. Perasaan yang ada tuh natural. Jika kamu berada di kehidupannya dia, jika kamu berada di kesehariannya dia, perasaan itu tumbuh dengan sendirinya dan perasaannya memang ada. Jadi kalau misalnya kamu dalam keadaan kebingungan sekarang, ini orang perasaannya gimana sih ke aku? Jika dia masih meladeni kamu, berarti dia punya perasaan. Jika dia tidak meladeni kamu, ya berarti prioritasnya dia yang lain. Oke? Tell me about this person's feelings. Oke. Aku bakal ngulik soal hatinya dia ya. Kalau di sini dia juga memahami ada sesuatu yang terjalin antara kamu sama dia, bukan hanya ketertarikan fisik atau ketertarikan awalnya memang gairah kalau perasaan. Tapi kan aku bilang karena kesehariannya memang ada, atau misalnya memang sesuatunya itu kayak bunga dipupuk, jadi tumbuhnya bukan hanya passion, bukan hanya gairah, tapi lebih seperti sesuatu hal yang memang masuk ke dalam hati. Jadi yang kalau ada judgment, dia juga memahami kamu sama dia koneksinya memang seharusnya seperti itu, dan memang kamu dipertemukan sama dia memang sudah jalannya. Karena kalau namanya judgment, kalau soal perasaan ini seperti sudah tertulis oleh takdir. Jadinya dia juga mengerti mau kemanapun mereka pergi, mereka akan seperti terus berada di lingkungan dan energi kalian. Jadinya seperti ada magnet yang terus-terusan ke dia lagi gitu loh. Tapi aku melihatnya kalau judgment ini juga seperti dia praying atau dia berdoa untuk dipertemukan sama sosok manusia yang memang diperuntukkan untuk dia, dan doanya terwujud. Jadi ada beberapa yang mereka memang more like memahami soal spiritual, memahami soal koneksi antara manusia dan Tuhan, dan banyak yang memang meminta sama yang di atas untuk diberikan pendamping. Nah, kalau soal perasaan, saat dia meminta terus diberikan, dipertemukan, itu lebih seperti perasaan yang rasanya bersyukur. Jadi ada rasa bersyukur dia ketemu kamu gitu. Dia ngerasa fun kok, dia ngerasa kamu mampu untuk bisa bertanggung jawab tentang apa yang bisa dia berikan ke kamu atau perasaan yang dia berikan ke kamu. Jadi ada rasa aman di situ kalau dia mau jatuh cinta ya. Karena the Three of Cups is about union. Ini juga tentang sebuah
apa ya, jatuhnya kayak outcome dan jalan keluar gitu loh. Jadi dia melihat kamu bukan ke arah yang ya udah nikmatin sekarang, tapi lebih ke masa depan. Karena ini kalau misalnya kamu mau settle down nih, pasangan yang kayak gini nih gitu, energinya kayak gitu kalau Three of Cups. Jadi walaupun dia tidak terlihat, kalau misalnya kamu baru gebetan ya, tidak terlihat dia mau komitmen, dia mau senang-senang aja, tapi dia melihatnya bukan saat ini, dia melihatnya ke masa depan gitu. Kalian juga, aku ngeliatnya memang orang yang memang apa ya, karena sharing cups di sini niatnya bukan buat menyakiti atau memanipulasi, lebih seperti niat ya udah I have feelings, aku penasaran, aku ngerasa bersyukur, aku mau tahu nih gitu. Kayak apa ya, dia menuangkan air panas ke dalam bak air dingin dengan tujuan dia mau mendapatkan air hangat kan. Dia lagi nyoba-nyoba nih air hangatnya udah cocok belum gitu loh. Itu energi perasaannya. Aku bakal lihat outcome. Tell me about the outcome of the situation. Keluar lagi loh. Ada si kayak Head of Pentacle, King of Pentacle, semuanya Pentacle. Dia adalah tipe orang yang kalau misalnya mau berkomitmen, aku harus mempunyai keuangan yang cukup banget. Mau ini maskulin, mau ini feminin, dia bukan mikirin tentang, kayak dia nggak suka melihat dirinya dia bergantung sama orang lain. Dia harus bergantung secara finansial sama dirinya dia sendiri. Jadi kalau misalnya outcome-nya gimana atau akhirnya nih kayak gimana nih, aku ngeliat dia memang masih fokus sama finansial dan karir sih, karena dari awal terus ke akhir fokusnya masih ke situ. Dia masih mau apa ya, ada niat untuk memupuk si hubungan kamu sama dia, tapi dia juga mau sesuatu yang gak buru-buru gitu. Karena kalau pentakel itu bukan energi yang cepat-cepat, energi yang ayo kita komitmen, ayo kita gini-gini, enggak. Ini adalah hubungan yang memang slow banget. Saking slownya kadang-kadang bikin gergetan, karena semuanya energinya pentakel dan semuanya energinya berdiam diri, duduk gitu. Jadi untuk kalau kamu berharap movementnya ini sesuatu yang cepat datangnya, jangan berharap banyak. Kalau misalnya kamu berharap buat dia, ayo cepet-cepet buat nikah lah, cepet-cepet buat pacaran, cepet-cepet buat gini gitu, jangan harap itu sama dia, karena dia bukan orang yang cepet, dia orang yang sangat lambat gitu. Dan aku ngelihatnya sebenarnya dia lagi ngebangun stabilitas, makanya kalau bagi dia itu stabilitas bukan nggak bisa kalau dibangun dengan cepat. Kayak kamu bangun rumah itu nggak bisa cuma dalam 1 bulan, bangunnya tuh setahun deh, yang penting tuh rumah kokoh gitu. Itu kalau kepikirannya dia. Jadi sabarlah. Ada past life relationship, you have known each other before, dia juga ngerasa kayak gitu. Karena aku ngelihatnya kalau dia juga nganggep yang aku bilang, kamu sama dia ada koneksi. Ini bisa energi soulmate. Kalian itu sebelum lahir di bumi ini juga udah pernah kenalan, udah pernah deket, udah pernah bersama. Ada juga bersatu dalam ikatan pernikahan. Jadi ini past life relationship, you have known each other before. Kamu tahu tentang dia tahu tentang kamu. Tapi yang aku bilang, dia bukan energi yang terburu-buru. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang perasaannya dia, kalian bisa book personal reading. Untuk kalau mau tahu tentang jawaban personal. Dan kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya
kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih Purple Ribbon, nanti aku akan baca di akhir pesannya. Aku akan mulai dari melihat keadaan dan energi dia saat ini, oke? Spirit guide, angel, divine power, what light, God, and goddesses, please bless this reading. I'll miss my ghost, I can speak the truth. Give permission to say to people who pick the purple ribbon. Tell me about their person energy. Give permission to say to people who pick this card. Tell me about their person energy right now. Kebanyakan kalian dealing sama orang yang introvert, susah terbuka, tapi nggak semua introvert sih. Ada juga yang sebenarnya dia orang yang supel, tapi ada sebuah sisi dalam hidupnya dia yang nggak mau orang lain tahu. And then tell me more about this person. Their energy saat ini ada Ace of Swords. Ada Six of Swords. Ini kayak mirip kayak nomor 1. Give me one more. Aku ngeliatnya energi Virgo, energi Gemini, Libra, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, dan Venus, dan yang terpaku sama zodiaknya lebih harus memahami soal sifat dari zodiak tersebut. Dia orang yang aku bilang ada sisinya dia yang sangat tertutup, sisinya dia yang dewasa, tapi dia juga ada sisi dia yang saking jujurnya, kadang-kadang kata-katanya dia itu bisa nyakitin. Ada Ace of Swords di sini, ada sebuah komunikasi atau obrolan yang akhirnya membuat dia memaksa dia untuk mengalah. Lebih kayak dia tipe orang yang meninggikan logika. Ada sesuatu yang sebenarnya secara realita itu kebenaran, tapi karena keadaan nih itu mengharuskan dia untuk menyampingkan logika, lebih menggunakan kedewasaan dan kebijakan. Jadi contohnya, dia itu tidak salah, tapi akhirnya dia yang meminta maaf. Contohnya kayak gitu. Karena di sini tadinya dia pegang swords, tadinya dia pegang sesuatu hal yang dasarnya dari realita, tapi ini mengharuskan dia untuk memegang wands, memegang prinsip, memegang kedamaian, memegang spiritual. Itu jadi banyak yang ada sebuah transisi sih jatuhnya saat ini. Mungkin awalnya memang dia tidak terlalu percaya sama hal-hal spiritual atau hal-hal yang berhubungan sama Tuhan, tapi ada momen dimana dia diharuskan untuk lebih menyendiri dan memahami apa itu hubungan antara manusia dan hubungan spiritual. Oke? Jadi kayak dia lagi ngalamin fase pendewasaan. Aku ngeliatnya juga kalau ada energi Virgo ya, seperti lagi mencari sesuatu, bisa mencari jati diri atau mencari kebenaran, mencari jawaban dari kebingungan. Jadi kayak ada sesuatu hal yang dia tidak bisa jelaskan dengan si logikanya dia, akhirnya mengharuskan dia untuk pathnya beda nih. Biasanya nih ya, dia nyari jawaban bisa di Google atau Wikipedia contoh, tapi tiba-tiba sekarang harus mencari jawaban ke guru spiritual yang dimana itu nggak bisa kamu temukan di buku-buku biasa atau di Google gitu. Contohnya energi dia saat ini, tell me about this person energy.
lagi keadaan The Five of Pentacles ini kayak sebuah transisi dari energi dingin ke energi hangat. Dari sifat dia juga yang tadinya dingin, dia ingin berubah menjadi orang yang lebih punya empati, mempunyai perasaan, karena ada orang di dekatnya dia yang seperti apa ya, tamparan buat dirinya dia sendiri. And the Three of Wands ini tuh kayak gini loh, dia menyayangi sosok dalam kehidupannya dia. Ini bisa orang tua, ada sebuah kejadian, ini spesifik untuk satu orang, ada sebuah kejadian yang mengharuskan dia itu melakukan perubahan approachment, perubahan sikap, perubahan perilaku dalam menghadapi suatu masalah. Contohnya biasanya gerasak kerusuk harus jadi lebih halus, contoh. Jadi ada sesuatu hal yang, ini kan tree, aku kalau ngeliat tree itu it's like family, ada sesuatu hal yang di keluarganya dia yang mengharuskan dia, wah ternyata aku harus, ada yang dipaksa, didorong untuk lebih dewasa. Ini tuh kayak tadinya yang sedih sih nih, yang mengendarai perahu atau kapalnya itu bukan dia, kayak keluarga yang support, yang menjadi fondasi awalnya bukan dia, tapi karena ada sesuatu hal yang gugur, ini jadi harus dia yang, ternyata aku nih yang harus menjadi sosok pemimpin gitu, aku nih yang harus menjadi sosok pembawa perahu ini, tapi aku masih mau tahu nih tujuannya kemana, arahnya kemana nih gitu. Kayak yang aku bilang, walaupun dia mampu untuk mengendarai perahunya, dia mampu untuk menjadi fondasi, memikul beban, tapi dia masih ada sisi di sini yang harus pakai logik. Aku tuh harus bisa tahu nih tujuannya kemana, arahnya kemana. Jadi masih apa ya, ada rasa aku harus tahu dulu endingnya kemana kehidupan aku. Jadi yang aku bilang, it's tadinya logika jadi lebih ke spiritual energinya, jadi lebih ke memahami soal agama, memahami soal alam semesta, memahami soal divine power, kekuatan yang di atas. Tapi lebih seperti kayak seorang yang kesatria atau pejuang yang aku mesti tahu ini aku akan menang apa tidak gitu. Jadi dia mau tahu dulu, lagi dari fase menyendiri dan mau tahu tentang kehidupan ini akan membawa dia seperti apa. Jadi walaupun ada kan orang ada yang ya udah jalanin aja, ikutin alurnya, dia bukan tipe orang yang kayak gitu. Oke? Aduh, ini kalau membaca orang yang dari fase kayak kebangkitan spiritual tuh lumayan berat, karena pasti kebanyakan ada background story-nya yang kadang cerita di balik kenapa orang bisa jadi kuat, bisa jadi dewasa kan kayak sinetron menyayat-nyayat hati ceritanya gitu. Dari keadaan kayak gini, how this person feelings toward the people who watch this video, this person feelings toward the person who picked the purple ribbon. Kalian juga bisa dealing sama energi fire. Jadi ada energi earth sama energi fire yang kecampur. Fire itu Aries dan Sagittarius. Jadi pemimpin energinya,
tapi juga kesederhanaannya ada. This person feeling stored. The people watch this video. Dia menganggap kamu itu sebenarnya sebagai sosok yang cara pandang yang bertolak belakang, point of kayak pola pikir yang bertolak belakang. Dia anggap kamu pintar, tapi ada sebuah perbedaan karena di sini kan energinya the King of Swords sama Queen of Swords walaupun pasangan kayak batu ketemu batu. Jadi kalau soal perasaan, aku ngeliatnya lebih kayak ke logic sih, karena ini sesuatu hal yang berdasarkan dari you both kayak ada rasa defensif untuk satu sama lain gitu. Ini kan bertolak belakang, yang satu duduknya ke sini, yang satu duduknya ke sini, jadi ada rasa untuk kayak apa ya? Kayak langit dan bumi energinya. Nah, itu yang dia rasakan. Jadi lebih kayak fun nih, atau dia tertarik, tapi lebih seperti ketertarikan dia ke otak kamu, ke pola pikir kamu. That's all. Gak semua tentang cinta kan. Ada beberapa dari mereka yang ketemu kamu, baru deh tuh kebangkitan spiritualnya terjadi. Tapi bukan dia kayak kamu adalah sebagai contoh bahan aja, bukan major issues yang menjadikan dia untuk spiritualnya lebih terbuka. Bagian-bagian this personal feeling, ada rasa penyesalan, rasa remorse yang lumayan dalam sih. Mungkin ada perkataan dia yang menyakiti kamu dan dia menyesalkan itu. Dia juga kayak perasaan, lebih kayak ada sesuatu hal yang dia momennya tidak ambil sama kamu, dan itu terjadi penyesalan di situ. Karena aku ngelihat dari energi dia saat ini, kalau untuk soal percintaan masih belum mampu, belum untuk memikirkan ke arah situ, karena dia lebih seperti memikirkan tentang dirinya dia dan keluarga. Dia nganggap kamu itu sebagai sosok yang sebanding sama dia, tapi dia tertarik sama kamu yang aku bilang, pola pikiran, cara pandang. Ada sesuatu hal yang memang apa ya, walaupun kamu defensif atau galak, ada sesuatu hal yang dia mandang kamu ada innocent-nya, ada rasa naifnya juga. Jadi ada rasa ketertarikan di situ. Kalau ngomong soal perasaan lebih ketertarik sih, dan ini jatuhnya ke logika ya, ke sesuatu hal yang dia pikirin, bukan sesuatu hal yang dia rasa. Karena kalau rasa ada remorse, penyesalan, ada penyesalan dari masa lalu dan dia ada trauma dan tidak ingin memulai sesuatu karena si trauma itu. Ada juga yang memang ada sesuatu hal yang harusnya awalnya nggak gini gitu, perasaannya kayak gitu. Oke, soal perasaan. Let's see the outcome. Tell me about the outcome of the situation. Oke. Salah satu dari kalian moving on sih. Kalau ada the Chariot. Chariot karena perasaan gini, kalau secara visual, makanya kenapa banyak yang nanya kenapa aku nggak baca kebalik. Aku bisa baca kebalik dan aku akan sampaikan kalau ini pesannya reverse. Tapi kadang aku harus bisa menampilkan secara visual yang jelas kan. Maksudnya secara visual tuh kayak aku lebih suka gini aja, rapih berdiri. Jadi kayak gini. Kalau jelasin si The Chariot ini, kalau dijelasin The Chariot ini kan pakai baju besi. Nah, baju besi ini pasti menutup hati, menutup dada. Jadi kalau ibaratnya kalau perasaannya itu diselumutin sama besi.
which is itu hal yang sulit untuk menembus perasaannya dia. Jadi kayak dia sangat jaga perasaannya dia. Aku bilang ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya dia yang mengakibatkan banyak trauma kalau soal percintaan. Ada penyesalan lagi, remorse. Jadi kalau misalnya the outcome, dia masih terlalu terfokus sama masa lalu. Kayak another three of wands. Nggak banyak pergerakan yang dia akan lakukan. Pergerakan yang dia lakukan adalah ke karir, finansial, sesuatu hal yang jatuhnya lebih seperti punya benefit untuk dirinya dia sendiri secara material things ya. Tapi kalau misalnya kayak ini kayak kesuksesan material bagus dia untuk yang dia cari. Tapi kalau kesuksesan tentang percintaan, dia kayak mundur ke belakang. Jadinya bukan kalau kamu berharap outcome-nya adalah dia akan ke kamu atau dia akan bergerak membawa kamu ke sesuatu hal yang lebih datangnya dari komitmen, kamu harus bisa jangan terlalu bergantung sama itu. Karena kalau di sini ya masih stuck di masa lalu. Kayak misalnya ada problemnya adalah trauma dari masa kecil bisa. Bukan kalau trauma atau healing itu bukan hanya dari percintaan ya. Walaupun ngomongin hati, tapi ada trauma dari masa lalu. Masa lalu tuh orang macam-macam. Ada masa lalu soal percintaan, ada juga trauma hal lain gitu. Jadi dia adalah tipe orang yang kalau misalnya untuk berkomitmen nanti dulu gitu. Kalau ngomongin soal akan seperti apa kamu sama dia, ada dua pilihan. Karena itu pilihannya kamu sendiri. Pilihannya adalah kamu mau nungguin dia dengan keadaan dia yang harus sebanyak healing dan yang tadinya dia doang yang sakit dan kamu akan jadi sakit juga ketularan. Atau ya you need to move on gitu. Karena banyak kesempatan yang harus bisa kamu lihat, bukan hanya ke satu titik doang, ke dia doang gitu. Karena perjalanan mau kamu dijodohkan sama dia atau kamu berjodoh sama dia atau kamu memang tidak jodoh sama dia, itu akan akan terjalin kalau memang kita menjalankan hidup kita dulu gitu. Soalnya kalau misalnya kamu berjodoh sama dia dan kamu menjalankan hidup kamu, dia menjalankan hidup kamu, kan jadi kan kepecah nih, bercabang. Tapi nanti ada satu titik di mana jalannya kamu akan bertemu lagi gitu. Oke. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi kalau di sini disaranin untuk saat keadaan kamu bisa berdua sama dia, kamu harus lebih banyak enjoying moment. Jadi bukan terlalu fokus sama problemnya, tapi menikmati masa-masa kamu sama dia. Aku bakalan lihat lagi nih dari sini. Coba mau apa soal kamu? Ada passionate new beginning. Five of Cups terus keluar, jadi ada sebuah perubahan. Kadang perubahan memang terjadi terlihat seperti problem, terlihat seperti masalah, tapi itu adalah sebuah pembelajaran yang harus kalian berdua pelajarin. Ini ada Lovers. Jadi kalau misalnya kalian ada beberapa dari kalian yang dipisahkan nih jalannya, jalanin dulu, enjoying dulu momen masing-masing, karena dia lagi menjalankan kehidupannya dia, menjalankan misinya dia, kamu juga harus jalanin misi kamu itu. Oke, karena kalau misalnya ke depannya gimana, ada Ace of Wands, ada Passionate New Beginning, ada awal mula baru, tapi di Chariot sama The Lovers pasti tentang dua pilihan, kanan atau ke kiri. Oke, kurasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang perasaannya dia dan mau personal reading
tentang jawaban personal tentang perasaannya dia, kalian bisa book personal reading. Aku akan tulis di bawah kontaknya. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih nomor 3 to the Red Ribbon, nanti aku akan bacakan message-nya di akhir. Awalnya aku akan lihat keadaan dia dan energi dia saat ini. Okay? Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, please bless this reading. I'll miss my ghost and speak the truth. Give you permission to see through people who pick the red ribbon or number 3. Tell me about who is the person they're dealing with. Tell me about their energy. Tell me about their person energy right now. Your person energy right now. Ada di Eropan, kalian bisa dulu sama Taurus, tapi dia orang yang sangat mematuhi tata krama, mematuhi adat istiadat, mematuhi kehidupan sosial. Jadi contohnya, kalau kehidupan sosial itu, maksud aku tentang keluarga, di lingkungan keluarga dia sangat mematuhi peraturan keluarga. Jadi seperti norma-norma kesusilaan, dia itu sangat mengikuti itu. Jadi kalau misalnya contohnya, kalau orang ya lurus-lurus saja gitu. Dia adalah tipe orang yang mengutamakan kewibawaan, mengutamakan image di kehidupan sosial. Jadi apalagi kalau di Eropa ya, terutama soal agama, dia diharuskan untuk mematuhi. Tell me more about this person energy right now. Person that they're dealing with. Ada another earth sign, Virgo, Capricorn. Jadi Taurus, Virgo, Capricorn. Dia orang yang mempunyai kenyamanan finansial yang baik. Why? Dari 1, 2, 3 semuanya ada 6 of Swords. Mungkin emang karena energinya dalam fase kita lagi mencoba untuk nerima aja keadaan si pandemi ini kali ya. Jadi kayak ada 6 of Swords itu ngomongin soal menerima, bisa disebut sebagai menerima sesuatu yang tadinya awalnya kita nggak terima. Contohnya kayak pemikiran, pola pikir, atau sebuah tindakan atau perkataan yang memang benar, tapi karena memang keadaan yang mengharuskan untuk kita mengalah dan lebih dewasa. Makanya ada energi 6 of Swords. Aku melihatnya di sini lebih kayak ada sebuah tanggung jawab yang dia pikul. Ini lebih seperti tanggung jawab untuk membawa keluarga atau orang yang dia kasihi ke arah yang lebih baik. Contohnya yang tadi aku bilang, karena dia selalu ngikutin tata krama keluarganya, apa yang keluarganya bilang, ini lebih seperti ini waktunya dia yang ambil alih. Nomor 1, nomor 2 ada koneksi mirip semua energinya, tapi kalau ini lebih seperti keadaannya dia, energi dia yang memang udah stabil. Stabil tuh dalam arti karena dia melakukan semuanya by the book, melakukan segala sesuatu itu sesuai sama norma. Norma kan udah ada yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia tuh kayak tahu cheat sheet-nya. Jadi dia tuh kayak tahu apa yang harus dilakukan karena memang sudah ada peraturan-peraturan, jadi tinggal ngikutin aja. Aku ngelihatnya kalau misalnya keadaan finansial keadaan finansial bagus, keadaan mental juga ada rasa terpuruk, tapi aku bilang karena dia mementingkan image yang dilihat orang-orang, jadi dia mencoba untuk menyeimbangkan. Walaupun rasanya sedih, ada rasa sedih di sini, aku lihat ada rasa down, tapi bagi dia kalau down itu kayaknya nggak apa ya namanya,
bukan sesuatu yang baik untuk image-nya dia. Jadi mementingkan image banget nih orang. Spirit guide, angel, divine power, like that analysis. Tell me about this person energy right now. Eight of Pentacles, fokus sama finansial dan pekerjaan. Dan Nine of Swords. Di luarnya, dia itu tampak seperti seseorang yang anything well put together ya. Jadi kayak kehidupan itu tertata rapi, tapi sebenarnya banyak anxiety, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Jadinya di luar sama di luar di belakang beda, di depan di dalam beda. Dan dia orang yang memang sebenarnya secara spiritual knowledge bagus, jadi secara pendirian soal keagamaannya dia bagus, tapi lebih seperti ada sesuatu hal yang memang nggak sesuai nih sama logikanya dia, tapi dia mengharuskan, jadi kayak lingkungannya dia mengharuskan untuk ngikutin sesuatu hal yang dia tidak cocok ini gitu. Jadi ada rasa terperangkap sih sebenarnya sama si jalan pikir dan pola pikir dia sendiri. Jadi ini tipe orang yang gini, contohnya keluarganya mengharuskan dia menikah sama orang yang seadat, dia harus ngikutin itu meskipun perasaannya dia atau hatinya dia ya jatuh cinta sama orang yang bukan seadat, contohnya. Karena ini kalau misalnya energi banyak problemnya macam-macam, tapi aku ngeliat contohnya yang paling besar itu karena ngomongin soal adat. Okay, let's see about feeling for you. Spirit guide, angel, divine power, what like that and notices. This is reading how much am I just against good. New information to switch through this person feeling story. The people who pick Mercury or red ribbon. Feeling for people who watch this. Ada Three of Pentacles. One more. Sama Eight of Pentacles. This person feeling forward. Let's all watch this. Kalau ada pentacle lebih sesuatu yang netral ya. Jadi aku ngeliat kalau perasaan ke kamu lebih mencoba untuk menetralkan, karena dia udah terbiasa untuk ngepres. Tau gak sih kalau misalnya kita tuh mempunyai perasaan tertentu, tapi kita tahan, kita press, kita buang, atau kita pendem. Karena dia udah terbiasa dari kecil memendam sesuatu hal yang dia ingin lakukan. Kayak dia punya passion, tapi passionnya dia nggak sesuai sama norma atau nggak sesuai sama keluarganya, dia udah terbiasa untuk menahan itu. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, ada perasaan yang dinetralkan, perasaan netral, perasaan yang sebenarnya jatuhnya ini juga perasaan yang profesional ya. Jadi mungkin kamu sama dia adalah rekan kerja atau mempunyai hobi yang sama, atau sumber untuk penghasilan kalian berdua sama. Ini untuk beberapa dari kalian, tapi kalau misalnya ngomongin soal perasaan, lebih seperti perasaan yang netral, perasaan yang dikontrol, karena di sini ada Emperor. Kalau misalnya kamu lihat ini di Emperornya kan pakai baju besi, seluruh badannya pakai baju besi.
Jadi kalau ngomongin soal perasaan, dia sangat menjaga perasaannya dia untuk tidak lebih dari sekedar netral feeling ini gitu, perasaan. Tapi kalau ada Nine of Wands, defensif, benar-benar defensif sama perasaannya dia dan mencoba untuk kayak gini, ada perilaku yang dia tahu kalau misalnya dilanjut lakukan, contoh misal komunikasi. Dia tahu nih kalau misalnya dia terus-terusan komunikasi sama kamu, dia bakalan mempunyai perasaan yang lebih yang seharusnya tidak dirasakan. Makanya ada sesuatu hal yang dia tahan, entah itu perilaku, komunikasi, atau misalnya cara dia ngomong, awalnya gini jadi gini, kayak gitu loh. Jadi, karena ada rasa untuk menahan perasaan tersebut. Jadi kalau ngomongin soal perasaan dia ke kamu sebenarnya apa, kalau misalnya dibilang sayang atau cinta, belum, karena kalau ngomongin cinta dia udah tidak bisa menahan. Tapi ini udah sesuatu yang udah bisa dia tahan, jadi masih bisa dia tahan perasaannya suka dan dia kayak tertarik tapi dia menahan itu. Lalu kalau misalnya ada Seven of Pentacles, di sini kan majornya ada the Emperor. Emperor is all about control, dan Emperor itu sesuatu yang memang jadi gini, bagi dia kan yang sesuai adalah ngikutin keluarga, tradisi, dan norma. Jadi kalau ngomongin soal Emperor, dia terkontrol itu gitu. Oke? Aku bakal lihat tentang the outcome of the situation. Outcome of the situation, tell me about the outcome. Tell me about the outcome of the situation. Terutama mother figure-nya dia ya, yang punya impact besar dalam percintaannya dia. Jadi kayak punya ekspektasi orang tua, terutama pihak orang tua yang perempuan. Dia itu kayak, kamu harus kayak gini. Jadi terbayangkan oleh beliau sih, aku ngeliatnya. Jadi ini kan kalau air itu pola pikir, cara pandang apa yang di kepala ya, kayak yang di kepala tuh diisi oleh sosok tersebut. Cuman karena ini ada the High Priestess, Queen of Swords, ya memang setegas itu dan benar yang beliau lakukan untuk anaknya. Makanya kalau misalnya keputusan yang diambil juga tergantung sama orang tuanya dia. Kalau misalnya memang ini tentang sosok mother figure, tapi kalau ini sosok lain adalah sosok dirinya dia sendiri yang akhirnya memutuskan sesuatu pakai intuisi. Ada Nine of Cups. Nine of Cups itu kan sesuatu hal yang ada keraguan tapi bisa maju, tinggal apa ya namanya, intention dan niat. Jadi kayak kalau niatnya baik kamu sama dia, ini kan namanya datang ke kamu untuk memberikan perasaan. Tapi kalau misalnya memang niatnya terkabulkan, aku ngelihatnya akan tertahan sih dari dua belah pihak ya, karena kalau niat bukan hanya dari satu orang aja. Tapi ini kayak tetap gini, ada beberapa dari mereka yang akan mengikuti ekspektasi orang lain dan lingkungan sosial. Ada yang akhirnya bisa fleksibel, akhirnya bisa ngambil secuil-secuil, ngerti gak sih, keinginannya dia, desire-nya dia, atau misalnya passion-nya dia sama dibarengin sama ekspektasi, jadi dia bisa ngambil dalam tengahnya.
ada yang mampu kayak gitu, karena ini kan about balance. The High Priestess, aku ngelihatnya kamu bisa dealing sama, pokoknya di sini ada Taurus, Cancer. Yang strong adalah Taurus, Virgo, Capricorn, Aries. Cek Sun, Rising dan Venusnya kalau ngomongin soal zodiak, oke. Dan sifat dari zodiak yang aku sebutkan tadi. Make the effort, real love is worth taking the step you're guided to take. Jadi dari kamu sendiri harus gunain intuisi kamu untuk, jadi intuisi kamu akan nge-guide kamu, akan tunjukin jalan. Jika kamu memang diperuntukkan sama dia, akan ada jalannya dan kamu akan tahu jalannya kemana. Apa yang harus kamu lakukan pun kamu tahu. Dan ini ngomongin soal kalau kamu merasa this person itu the one for you, memang untuk kamu juga harus ada pergerakannya. Itu, oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga aku membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang perasaannya diri gimana, kalian bisa book personal reading. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Okay, see you in the next reading. Bye!